Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak soleh-soleha, alhamdulillah hari ini kita akan belajar pelajaran fikih, pelajaran 2 tentang sholat jamak dan qashar. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai pengertian sholat jamak, cara sholat jamak, dan sholat jamak takdim. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang dipelajari bermanfaat. Anak-anak, apakah kalian pernah melakukan perjalanan jauh? Misalnya ketika kita sebagai umat muslim menjelang lebaran, hari raya Idul Fitri, biasanya kita melakukan perjalanan jauh, mudik lebaran ya. Misalnya ada yang kampung halamannya di Pulau Sumatera yang harus melakukan perjalanan jauh, perjalanan cukup panjang. Nah, ataupun kalian yang hendak berlibur dengan melakukan perjalanan yang cukup lama. Jadi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau melakukan perjalanan itu namanya musafir ya. Jadi orang yang musafir atau melakukan perjalanan diberikan rukhsah atau keringanan oleh Allah. Salah satunya keringanan dalam beribadah yaitu sholat. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan boleh mengerjakan sholat dengan cara dijamak dan dikosor. Dengan keringanan tersebut, kita dapat melakukan perjalanan jauh dengan tenang. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar apa yang dimaksud dengan sholat jamak dan sholat qashar? Nah, kalau kalian belum tahu, Miss akan menjelaskan ya apa itu pengertian dari sholat jamak. Kita simak ya penjelasan Miss Aufa mengenai pengertian sholat jamak, cara sholat jamak, dan sholat jamak takdim maupun sholat jamak qashar. Nah, anak-anak, pengertian sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Tidak semua sholat boleh dijamak ya. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat zuhur. Sholat asar juga tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib. Sholat isya tidak boleh dijamak dengan sholat subuh. Semua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam izartahala qabla an tazigu syamsu akhara zuhra ila waqtil asri summa najala fajama'a bainahuma fa in jagat syamsu qabla an yartahila shalla zuhra summa raqiba." Rawahu Muslim. Apabila Rasulullah SAW berpergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian beliau berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau pergi, maka beliau sholat zuhur dahulu, kemudian naik kendaraannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari tentang cara sholat jamak. Tata cara sholat jamak ada dua ya anak-anak, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang sholat jamak takdim dulu ya. Sholat jamak takdim yaitu menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Atau sholat maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Nah anak-anak, sedangkan ketentuan sholat jamak takdim terdiri dari yang pertama, berniat menjamak sholat yang kedua pada waktu yang pertama.
Yang kedua, mendahulukan sholat yang pertama. Yang ketiga, dilakukan secara berurutan, tidak diselingi perbuatan dan perkataan lain, misalnya doa atau zikir. Nah, sementara untuk tata cara sholat jamak takdim, contohnya jamak takdim zuhur dan asar. Seperti berikut ya. Yang pertama niat. Jadi yang pertama kita harus niat dulu ya. Niatnya seperti ini. Usolli faradud duhri arba'a raka'atin jama'a taqdimam ma'al asri faradul lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua, tahbiratul ihram. Yang ketiga, sholat zuhur 4 rakaat. Yang keempat, salam. Yang kelima, berdiri lagi dengan niat sholat yang kedua. Niat sholat yang kedua, usolli faradul asri arba'a raka'atin jama'a taqdimam ma'az zuhri faradul lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang keenam, tahbiratul ihram. Yang ketujuh, sholat asar 4 rakaat. Yang kedelapan, salam. Nah, untuk niat sholat jamak takdim maghrib dan isya seperti ini ya. Usolli faradul maghribi salasa raka'atin jama'a taqdimam ma'al isya'i faradul lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib seperti ini. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin jama'a taqdimam ma'al maghribi fardalillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, itu dia penjelasan dari sholat jamak, cara sholat jamak, dan sholat jamak takdim. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan lagi tentang sholat jamak takhir, ya, sholat jamak takhir dan sebab-sebab yang diperbolehkannya sholat jamak sama sholat qashar. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi pengetahuan kita hari ini mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Nah anak-anak, sekian sudah pembelajaran fikih hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.